Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akram Jaya, NIM 2017 31372. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pahlawan yang bernama Haji Andi Depu. Beliau adalah salah satu pahlawan dari tanah Mandar. Baik, kita langsung saja. Ibu Agung Andi Depu Maradia, dikenal sebagai Ibu Agung, adalah putri dari Raja Balanipa ke-50, Laijo Kanna Idoro, dari seorang ibu yang bernama Samaturu. Beliau lahir di Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada bulan Agustus tahun 1907. Pada umur 15 tahun, Andi Depu dinikahkan dengan seorang bangsawan yang bernama Andi Baso Kondiseang, yang pada saat itu menjabat sebagai kepala distrik salah satu wilayah di Polewali Mandar dan diangkat sebagai Raja Balanipa pada tahun 1927. Andi Depu diangkat menjadi Raja ke-51 Kerajaan Balanipa pada tahun 1939. Dengan statusnya itu, ia gigih melawan dan mengusir penjajahan Belanda dari tanah Mandar. Demi mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda, Andi Depu rela meninggalkan kerajaan dan turun bersama rakyat melawan Belanda. Namun sayangnya upaya Andi Depu ini ditentang oleh suaminya hingga berujung perceraian. Bersama dengan putranya yaitu Andi Baubaso Panandrengi, beliau pindah ke rumah orang tuanya yang dijadikan markas untuk para pejuang. Pada awal tahun 1940, Andi Depu mendirikan sebuah organisasi bernama Pujinkai atau Gerakan Wanita Mandar sebagai wadah perjuangan para perempuan Mandar. Melalui organisasi inilah Andi Depu melakukan perjuangan dan dikenal luas di Sulawesi Barat. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, maka rakyat di daerah Mandar dengan semangat nasionalismenya membentuk suatu organisasi sebagai tindak lanjut untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Mandar. Pada 21 Agustus 1945, Ibu Agung Andi Depu mendirikan organisasi Kelaskaran yang diberi nama Kebangkitan Rahasia Islam Muda Mandar atau Kelaskaran Keris Mandar. Melalui Kelaskaran Keris Muda Mandar yang dipimpin Andi Depu, maka gerakan perjuangan semakin terarah dan terkoordinir dengan rapi, baik dari aspek perencanaan maupun eksekusi, hingga para pemuda yang bergabung dalam Kelaskaran ini ikut berjuang mendampingi Ibu Agung Andi Depu. Pergerakan Andi Depu dan para pejuang Republik di Mandar memang sangat meresahkan Belanda, termasuk dengan mengutus 2 orang kepercayaannya ke Yogyakarta pada akhir Februari tahun 1946 untuk memperoleh informasi terkini terkait perjuangan yang digelorakan di ibu kota Republik Indonesia tersebut, seperti yang diterapkan di Jawa maupun di tempat-tempat lain. Perjuangan yang dipimpin Andi Depu di Mandar juga dilakukan secara gerilya. Cara ini amat merepotkan Belanda. Beberapa kali pecah bentrokan bersenjata, namun Andi Depu selalu dapat meloloskan diri. Maka dari itu, Andi Depu menjadi incaran utama Belanda. Ia dianggap sebagai kunci pergerakan rakyat Mandar, khususnya gerakan Keris Muda. Maka, Belanda dengan segala upaya berusaha menangkap Andi Depu. Misi Belanda itu akhirnya membuahkan hasil pada Desember 1946. Andi Depu kala itu dalam perjalanan pulang dari Makassar, usai melakukan koordinasi dengan pejuang Republik di sana. Pasukan Belanda sudah siap menyergap dan terjadilah pertempuran sengit selama beberapa jam. Banyak korban berjatuhan. Andi Depu yang berada dalam situasi terdesak pun ditangkap. Mula-mula Andi Depu dipenjara di Makassar, namun dengan maksud agar semangat perjuangan rakyat Mandar melemah dan untuk menyulitkan upaya para pejuang yang ingin membebaskannya. Lokasi penahanan Andi Depu sering dipindahkan, tidak kurang dari 28 kali. Selama menjadi tahanan, Andi Depu kerap disiksa serdadu-serdadu Belanda.
Namun, aksi heroik yang menjadi catatan sejarah adalah pada saat Andi Depu yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam mempertahankan bendera merah putih. Pagi itu, pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, tentara Belanda dengan kendaraan militer berhenti di depan Istana Raja Balanipa di Tinambung. Kemudian memaksa menurunkan bendera merah putih yang sedang berkibar. Para prajurit Belanda itu kemudian bergegas menuju ke tiang bendera dan bermaksud menurunkan sangsaka merah putih. Namun, sebelum prajurit Belanda menyentuh tiang bendera itu, para pengawal istana dan masyarakat sekitar yang hanya bersenjatakan keris dan tombak berupaya dengan sekuat tenaga menghalang-halangi prajurit tersebut. Sebelumnya, para pengawal istana itu diberi titah oleh Andi Depu bahwa tidak seorang pun yang boleh menurunkan bendera merah putih itu. Bersamaan dengan itu, salah seorang pengawal setia istana bergegas menemui Andi Depu yang saat itu baru selesai melaksanakan sholat duha. Ia menyampaikan bahwa prajurit Belanda ingin menurunkan bendera merah putih. Mendengarkan laporan tersebut, Andi Depu beranjak dari tempatnya, kemudian berlari ke tiang bendera sambil berseru Allahu Akbar seraya mendekap erat tiang bendera. Dengan bahasa Mandar, Andi Depu menyeru, "Lebampai batangu mulia ipai bekeu anna lumbango bandera," yang artinya, "Biarlah saya gugur, mayatku terlangkahi, baru bendera kau tumbangkan." Aksi heroik Andi Depu memeluk tiang bendera di tengah kepungan bayonet tentara Belanda tersebut disaksikan oleh seluruh pengawal istana dan masyarakat Tinambung. Dan tanpa perintah, para kawula dan rakyat Balanipa menerobos kepungan pasukan Belanda, kemudian berdiri mengelilingi Ibu Agung Andi Depu. Mereka bertekad akan menyerahkan nyawanya lebih dahulu kepada Belanda dan memilih tergolek di kaki tiang bendera bersimbah darah perlawanan. Sekiranya Belanda masih nekat menurunkannya di tengah dekapan Ibu Agung Andi Depu. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang berdatangan dari berbagai arah, lengkap dengan senjata yang beragam, keris, tombak, serta badik yang akhirnya membalikkan keadaan, di mana pasukan Belanda yang terkepung oleh masyarakat Balanipa. Wanita perkasa dari Tanah Mandar itu menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 Juni tahun 1985. Ibu Agung Andi Depu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar, dan atas dedikasi dan perjuangan dengan merelakan dirinya membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan jasa-jasa yang begitu besar kepada negara, Ibu Agung Andi Depu pun disematkan sederet tanda penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra 4 dari Presiden Soekarno, tanda penghargaan Andi Depu. Bintang Mahaputra 4 diserahkan langsung oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama pada tahun 1965 di Makassar sekitar tahun 1964. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sejarah pahlawan yang ada di Tanah Mandar. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.